saya Siti Mahmudullah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian pasca pandemi COVID-19 2020. Berdasarkan data dari situs Worldometer per Mei 2020, penderita COVID virus corona positif dunia sudah mencapai 3,669 juta dengan jumlah yang meninggal 253.183 dan sembuh 1,210 juta. Jumlah penderita terbanyak ada di Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Inggris, dan Prancis. Sementara jumlah yang meninggal dunia terbanyak berturut-turut adalah Amerika Serikat, Italia, Inggris, Spanyol, dan Prancis. Walaupun jumlah yang sudah sembuh semakin banyak daripada yang meninggal, namun tren jumlah penderita dan yang meninggalnya belum menunjukkan penurunan. Begitu juga di Indonesia. Berdasarkan data per 5 Mei 2020 dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, total jumlah penderita positif corona di Indonesia mencapai 12,071 orang. Jumlah ini bertambah sebanyak 484 orang dari hari sebelumnya. Jumlah kasus baru ini juga yang tertinggi sejak 2 Maret 2020 sampai sekarang. Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia juga sangat dahsyat pada triwulan pertama 2020. Ini pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Singapura 2,2, Hong Kong 8,9, Eropa 2,7, dan Cina mengalami penurunan sampai minus 6,8. Beberapa negara masih tumbuh positif, namun menurun bila dibanding dengan kuartal sebelumnya. Amerika Serikat turun dari 2,3 menjadi 0,3. Korea Selatan dari 2,3 menjadi 1,3 dan Vietnam dari 6,8 menjadi 3,8. Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama 2020. Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan mengingat pengaturan physical distancing dan PSBB yang diberlakukan pada awal bulan April 2020. Perekonomian di Indonesia berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 triwulan 1 2020 sebesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Hal ini wajar mengingat dengan adanya anjuran tidak keluar rumah, maka banyak mengakses pekerjaan, hiburan, pendidikan, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga meningkat berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2020 juga turun drastis, hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9%. Bila dibanding tahun yang lalu, hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang melalui pada pertengahan Februari yang lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan diberlakukannya PSBB. Lalu, kapan wabah COVID berakhir dan bagaimana dampaknya perekonomian di Indonesia?
Berdasarkan analisis data yang dikeluarkan oleh The Singapore University of Technology and Design dengan menggunakan metode estimasi pandemi Susceptible Infected Recovered atau SIR dengan Data Driven Estimation, maka diperkirakan puncak pandemi di Indonesia telah terjadi pada bulan April 2020 yang lalu dengan secara berangsur akan berakhir secara total pada akhir Juli. Namun tidak memungkinkan sama sekali. Masalahnya wabah COVID ini makin menjadi-jadi. Jadi prediksinya tidak memungkinkan pada akhir bulan 7, tetapi pada akhir bulan Desember 2020. Data ini dikeluarkan per 5 Mei 2020 yang diambil berdasarkan data dari berbagai negara untuk memperbaharui berakhirnya pandemi di dunia. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan akhir Mei 2020 kebijakan PSBB dapat segera berakhir. Dengan demikian, awal Juni seluruh aktivitas dapat berjalan dengan normal. Tapi sayang sekali pada akhir bulan Juni justru pandemi COVID ini makin berkembang. Jadi tidak memungkinkan lagi COVID-19 ini akan berakhir di bulan Juni, sedangkan si penderita ini makin bertambah warganya gara-gara COVID-19. Perkiraan insya Allah pada bulan 12 akhir tahun akan segera berakhir, namun sayang sekali saya tidak tahu. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.